keterlibatan ex-petinggi Mahkamah Agung dalam kasus suap harus jadi bagian dari bersih-bersih lembaga peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui arti dari keadilan itu sendiri. Perbuatan tersebut secara sah melanggar hukum. Secara yuridis, proses penegakan hukum Betapa lapuknya integritas penegak hukum kita sebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. rasa keadilan dan mengikis kepercayaan tertinggi merupakan ketidakadilan tertinggi pula. Nama saya Delis Pandisa Ajahara dengan NPM 0101233357. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan pilar utama stabilitas bangsa yang menuntut hakim untuk menjunjung tinggi keadilan substantif di atas kepentingan pragmatis sesuai prinsip fiat justitia ruat caelum atau tegakkan keadilan meski langit runtuh. Nah, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin independensi kekuasaan kehakiman agar bebas dari intervensi politik maupun materi. Namun, realitasnya krisis integritas masih terjadi akibat maraknya praktik suap dan pelanggaran etika. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus suap hakim pada perkara Ronald Tanur yang telah mencederai rasa keadilan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penerapan sistem meritokrasi, dan penegakan kode etik yang ketat untuk memastikan hukum tetap martabat peradilan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sekar Arum dengan NPM 0101232699. Baik, saya akan membawa teman-teman untuk mengingat kembali kepada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya. Namun, apakah kita mengetahui arti dari keadilan itu sendiri? Apakah selama ini kita yang menuntut keadilan mengetahui apa makna dari keadilan itu sendiri? Bukankah kita menyadari bahwa keadilan itu hal yang sangat relatif, yang dalam dunia peradilan adil untuk korban belum tentu adil untuk pelaku, dan sebaliknya. Mungkin pendapat tersebut sejalan dengan salah satu filsuf bernama Marcus Tullius Cicero yang menyatakan sumun ius summa iniuria, yang artinya bahwa terkadang hukum tertinggi merupakan ketidakadilan tertinggi pula. Di sisi lain, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan ide yang irasional, sebab lahir dari emosi dan pandangan subjektif manusia. Parameter keadilan bagi tiap manusia berbeda-beda, tidaklah sama. Di sisi lain pula, John Rawls menyatakan justice is fairness. Keadilan bukan berarti semua kebagian sama, tetapi siapa yang paling tidak beruntung, itulah yang patut atau layak ditolong paling banyak. Tapi satu hal yang seringkali kita lupakan dalam dunia hukum dan penegakan hukum adalah etika. Seperti yang dicetuskan oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren, menyatakan bahwa law floats in a sea of ethics, bahwa hukum itu mengapung di atas samudera etika. Tanpa adanya etika, maka hukum tidak akan mencapai tujuannya. Kita memiliki lembaga yudikatif, kita memiliki penegak hukum. Salah satunya adalah hakim. Menurut pasal 1 butir 8 KUHP, hakim merupakan lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim itu disebut sebagai seseorang yang sangat mulia, disebut sebagai wakil Tuhan. Hakim memutus perkara, memberikan keadilan, dan sebagainya. Namun dalam kasus kelompok kami, hakim justru menerima suap dalam kasus Ronald Tanur. Lalu bagaimanakah? Mengapa itu bisa terjadi? Kita mengingat kepada salah satu pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa setidaknya ada 3 parameter yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya penegakan hukum di suatu negara. Yang pertama adalah legal struktur. Legal struktur adalah fondasi utama berdirinya hukum. Seperti kita mempunyai Mahkamah Agung, kita mempunyai lembaga peradilan. Lembaganya kita sudah ada, sudah lengkap. Yang kedua adalah legal substansi atau substansi hukum, isi dari hukum itu sendiri. Kita punya undang-undang, kita punya banyak hukuman pasal yang bahkan tidak terhitung. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum di negara kita yang terkenal bermasalah, sebab seringkali budaya hukum di negara kita ini mengutamakan yang memiliki uang banyak, yang memiliki strata sosial tinggi, atau kasta sosial yang terpandang, dan sebagainya.
Dan di sisi lain, kita mengingat kepada pendapat Gustav Friedrich yang menyatakan bahwa hukum berdiri di 3 pilar utama. Pertama, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 3 tujuan hukum tadi tidak akan pernah tercapai apabila budaya hukum suatu negara itu tidak baik atau disebut sebagai rusak. Negara Indonesia, kita tidak bisa untuk menutup mata bahwa negara Indonesia memiliki budaya hukum yang tidak baik. Karena itulah, masih banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di negara kita. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ramadhani dengan NPM 0101232268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai realitas dan fakta hukum dalam kasus Ronald Tanur. Dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Vera Afianti, yang dimana terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Walaupun adanya bukti-bukti objektif seperti rekaman CCTV dan visum et repertum yang seharusnya menguatkan terdakwa. Putusan bebas tersebut menimbulkan kecurigaan publik karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Kecurigaan ini kemudian terkonfirmasi melalui operasi tangkap tangan atau OTT oleh Kejaksaan Agung yang mengungkapkan bahwa adanya aliran dana suap kepada majelis hakim melalui perantara. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan tidak lagi didasarkan pertimbangan hukum murni, melainkan telah dipengaruhi oleh transaksi finansial. Hal ini menunjukkan adanya praktik mafia yang merusak lembaga integritas peradilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Silvianingrum dengan NPM 0101232220. Di sini saya akan menjelaskan analisis yuridis pelanggaran hukum positif dan delik korupsi. Secara yuridis, normatif, tindakan Majelis Hakim PN Surabaya Erin Tuah dan Manik Mangapul dan Heru Haninjoyo yang menerima uang tunai sebesar 1 miliar dengan setara 3,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tanur telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi secara sempurna. Perbuatan tersebut secara sah melanggar hukum pasal 12 huruf C Junction Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas melanggar hakim menerima hadiah atau janji untuk mengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya. Selain suap, para hakim juga terjerat pasal 12B mengenai penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari serta tidak mencantumkan harta kekayaan tersebut dalam LHKPN yang menunjukkan adanya niat untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan publik. Pelanggaran ini membuktikan bahwa jabatan hakim seharusnya suci telah direduksi menjadi alat transaksi yang melawan hukum. Nah, jadi kasus ini secara hukum sebenarnya sangat terang. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima uang miliaran rupiah untuk membebaskan seorang terdakwa. Ketika hakim menerima uang dengan tujuan memengaruhi putusan, maka sejak saat itu proses peradilan sudah keluar dari area hukum dan berubah menjadi tindakan pidana korupsi. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut secara langsung melanggar Undang-Undang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 12 huruf C. Pasal ini secara tegas melarang hakim dalam menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Unsurnya lengkap sama dengan pelaku adalah hakim. Perbuatan menerima uang dan tujuannya sangat jelas untuk mempengaruhi putusan perkara. Jika semua unsur terpenuhi, maka perbuatan itu sudah dapat dipidana tanpa perlu pembuktian tambahan. Selain suap, perbuatan hakim ini juga masuk dalam kategori gratifikasi uang yang diterima tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari dan tidak dicantumkan dalam lapor harta kekayaan penyelenggaraan negara dalam perspektif hukum. Setiap gratifikasi kepada pejabat publik yang tidak dilaporkan dianggap sebagai suap. Jadi, sekalipun uang tersebut sebagai hadiah, secara hukum statusnya tetap
korupsi. Fakta bahwa uang tersebut disembunyikan dan tidak dilaporkan menunjukkan adanya niat jahat, bukan kesalahan administratif atau kelalaian, melainkan tindakan sadar untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan. Niat jahat inilah yang memperberat pertanggungjawaban pidana para hakim tersebut. Lebih dari sekedar pelanggaran hukum, kasus ini merupakan pengkhianatan terhadap martabat jabatan hakim yang dikenal sebagai officium nobile atau jabatan mulia. Hakim seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, bukan pelaku transaksi. Ketika putusan bisa diambil dengan uang, maka keadilan kehilangan maknanya dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan runtuh. Di titik inilah korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak fondasi hukum dan keadilan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Frederika Mulia dengan MPM 0101232334. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi hukum eksekusi putusan inkrah dan sanksi dari pelanggaran kode etik dalam kasus suap, khususnya dalam kasus Ronald Tanur. Dalam kasus penerimaan suap Hakim Ronald Tanur, pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim tidak hanya berdampak secara moral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Secara yuridis, proses penegakan hukum telah berjalan hingga mencapai putusan inkrah atau tetap. Putusan pengadilan tingkat pertama yang kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir pelanggaran berat dalam dunia peradilan. Berdasarkan putusan tersebut, Erin Tuah Damanik dan Mang Apul dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun, sedangkan Heru Hanindyo menerima hukuman yang lebih berat, yakni 10 tahun penjara, serta masing-masing dikenai denda sebesar 500 juta rupiah. Selain sanksi pidana, pelanggaran ini juga berujung pada sanksi administratif yang tegas, yakni pemberhentian tidak dengan terhormat atau PTDH sebagai hakim oleh Mahkamah Agung. Sanksi ini menandai berakhirnya karir profesi para pelaku secara permanen dan menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam profesi hakim dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius. Tidak hanya berdampak secara hukum, kasus ini juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas, terutama terhadap kepercayaan publik. Eksekusi penahanan yang dilakukan di Lapas Tangerang dan Lapas Salemba menegaskan bahwa asas equality before the law tetap berlaku, di mana penegak hukum yang melakukan korupsi tidak kebal terhadap hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik dalam kasus suap tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Audinaila Puja, 0101212999. Refleksi kritis dan urgensi reformasi peradilan. Kasus suap Ronald Tanur ini menjadi alarm keras bagi dunia peradilan Indonesia, mengungkap betapa lapuknya integritas penegak hukum ketika dihadapkan pada godaan materi. Terbuktinya keterlibatan struktur pengadilan dari hakim anggota hingga ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, yang turut menerima suap sebesar 21,9 miliar, yang menunjukkan adanya kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisir, yang bisa disebut juga dengan mafia peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum represif berupa pemidanaan dan pemecatan tidaklah cukup. Diperlukan revitalisasi sistem pengawasan yang radikal dan sinergi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk memutus mata rantai korupsi yudisial. Hanya dengan membersihkan institusi pengadilan dari oknum-oknum tercela, kita dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan menjamin bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa bukan sekedar slogan kosong di ruang sidang. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Ramadan, MPM 0101232776. Terima kasih atas kesempatannya. Rekan-rekan sekalian, kasus yang kita bahas ini bukan sekedar pelanggaran prosedur hukum biasa. Secara filosofis, ini adalah sebuah tragedi moral. Ketika vonis bebas diperjualbelikan, kita sedang menyaksikan runtuhnya integritas sosok yang kita sebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Jika kita merujuk pada teori Gustav Reichbach, taktik suap ini telah membunuh 3 pilar hukum sekaligus. Keadilan mati karena uang, kepastian hukum hilang karena hukum bisa dibeli, dan kemanfaatan berubah menjadi ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, saran yang kami ajukan adalah langkah purifikasi atau pembersihan yang radikal.
Kita tidak bisa hanya berhenti pada sanksi etik. Kita perlu menerapkan pemiskinan koruptor melalui pasal TPPU. Melakukan reformasi budaya rekrutmen hakim yang mengedepankan hukum jejak integritas. Serta memperdalam pendidikan etika agar tidak sekadar menjadi seremoni, melainkan menjadi benteng moral bagi para penegak hukum kita. Bayangkan, sebuah pengadilan tanpa fondasi etika yang kokoh, ia tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan, melainkan berubah menjadi pasar gelap. Kasus yang kita bahas hari ini adalah pengkhianatan absolut terhadap sumpah jabatan dan prinsip KEPPH. Untuk pemulihan marwah peradilan yang sudah tercoreng ini, kami menawarkan 3 solusi kunci. Ketegasan hukum, yaitu terapan pemiskinan melalui TPPU agar ada efek jerak yang nyata. Yang kedua, reformasi kultural. Mengubah cara kita memilih hakim, integritas harus berada di atas senioritas. Yang ketiga adalah internalisasi etika. Hakim butuh ketahanan moral yang diasah terus-menerus untuk menghadapi godaan duniawi. Sebagai penutup, keadilan tidak akan pernah tegak di atas tumpukan uang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.